Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah web programming ya. Oke, di mata kuliah kali ini kita akan bahas materi tentang join table ya. Kalau di materi sebelum UTS kemarin ini kita udah masuk ke proses uh, apa namanya CRUD ya, create, read, update, delete ya. Semuanya udah kita pelajari ya dasarnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke nama join table. Nah, apa yang dimaksud dengan join table ini? Join table ini adalah bagaimana menggabungkan dua buah tabel ya, dua buah data yang berbeda menjadi satu buah data atau sebuah informasi. Nah, sebelumnya kita sudah membuat proses di data produk ya. Ada data produk ya di sini. Oke, ini data produk kita. Lalu di sini juga ada data kategori ya, sini. Oke. Nah, di sini kita akan menjoinkan data produk dan data kategori. Nah, tujuannya apa nanti? Jadi kalau misalkan di sini ya, kalau misalkan kita bikin produk di sini ya, untuk kategori produk di sini kan kalau misalkan kita input data, tambah data di sini di bagian kategori, ini masih dilakukan secara manual ya. Ya, jadi prosesnya codingannya masih manual. Jadi harusnya ini sebenarnya ngikut ke database ya, tabel kategori. Nah, harus seperti itu. Nah, tapi karena kemarin kita coba baru masuk ke CRUD dasar, ya sekarang kita akan masuk ke proses join tabel. Nah, jadi nanti di bagian kategori produk ini data yang diambil itu adalah data dari tabel kategori. Ya, jadi apa yang ada di tabel kategori ini ya akan muncul di bagian data kategori produk yang ada di sini, yang di bagian inputannya. Oke, lalu bagaimana caranya? Oke, nah caranya adalah kita perlu mengganti struktur dari tabel itu sendiri ya. Kalau misalkan gini ya, oke kita coba buka dulu di bagian application ya, lalu kita ambil di bagian view, lalu kita ambil backend dan kita ambil data produk ADD ya, data produk ADD. Nah, data produk ADD kemarin itu kan kita ngambilnya dari sini ya, kategori produk, lalu pilih kategori produk. Nah, ini kan kita bikinnya secara manual seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa ngambilnya langsung dari database gitu ya. Nah, langkahnya, oke, pertama kita akan bikin dulu ya terlebih dahulu pemanggilan datanya ya. Bagaimana cara memanggil datanya? Otomatis kita akan panggil data kategori dulu ya. Nah, kalau kita panggil data kategori, berarti kita bukanya di bagian controller, lalu di bagian backend kita. Nah, lalu kita buka data produk kita, ya, data produk. Nah, pertama, data produk ini kita harus panggil terlebih dahulu yaitu data kategori kita. Ya, data kategori. Kayak kalau di sini kan kita baru ngambilnya data tabel produk ya, tabel produk di sini. Oke, sorry di sini. Oke. Nah, di sini ya, di sini maksudnya ya data produk ADD ya, karena kita akan menampilkan data dari tabel kategori ke dalam produk ADD gitu ya. Jadi ini boleh kita copy saja. Copy saja di sini. Dan kita enter di bawah sini, pastikan this load model, berarti di sini adalah M kategori. Ya, kita sesuaikan aja dengan model kita ya, yaitu M kategori di sini. Lalu kita bikin di sini adalah string data tabel kategori. Ya, di sini this M kategori. Nah, di sini kita ambil tampil datanya ya, tampil data. Ya, tampil data di sini maksudnya adalah tampil data dari kategori ya. Di sini M kategorinya kita lihat. Nah, di sini diambil M tampil datanya. Oke, oke, result. Oke, simpan. Nah, selanjutnya di sini untuk di bagian data produk ADD ini kita kasih koma, yaitu string data. Nanti dia akan ngambil dari data dari tabel kategori di sini. Oke, ini untuk bagian controller kita ya. Kalau untuk bagian model kita sudah punya, jadi nggak usah dibikin lagi ya, karena ini bisa kita gunakan secara bersamaan. Oke, kita masuk ke bagian data produk ADD lagi ya. Karena yang kita akan kita ubah adalah data produk ADD. Oke,
Lalu bagaimana cara merubahnya? Ya, cara merubahnya adalah hampir sama dengan cara kita menampilkan data ya pada proses select ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Di select nama kategori, pilih kategori, bagian option yang selain dari pilih kategori ini kita hilangkan saja ya. Kita hilangkan saja seperti ini. Lalu kita bikin proses pemanggilan PHP, PHP buka, lalu PHP tutup. Nah, PHP buka dan PHP tutup. Kita bikin for each ya. Nah, for each sudah ada. Kita bikin sini string tbl underscore kategori. Kita sesuaikan dengan yang ada di controller ya. Karena di controller namanya adalah tbl mana dia tadi? Nah, tabel kategori ya. Kita sesuaikan tabel kategori as sama dengan kategori saja. Seperti ini saja. Nah, lanjut kita baru bikinkan di sini codingannya. Ini kita coba tutup dulu ya. Kita tutup dulu PHP-nya. Nah, ini kita buka lagi PHP-nya. Ya, karena di sini kita akan menampilkan optionnya di sini ya. Option ini kita copy saja bagian ini. Copy, lalu kita pastikan di sini. Paste. Di sini kita kasih value-nya dulu. Nilai value-nya adalah PHP buka, PHP tutup, ya. Echo string kategori. Yang kita ambil itu adalah ID kategorinya. Ya, string kategori, ID kategori. Nah, lalu yang kita tampilkan di sini ya, itu adalah nama kategorinya. Jadi bukan ID kategori. Nah, yang akan kita jadi logika seperti ini. Yang akan kita importkan ke tabel data produk nanti adalah ID kategorinya, tapi yang tampil di sini adalah nama kategori. Pak, kenapa nggak nama kategorinya saja yang kita input gitu? Kenapa ID kategorinya? Nah, jikalau nanti kita menginputkan nama kategori ya, kalau misalkan kita contohkan program di sini, kita akan inputkan ya, kalau misalkan di sini kan kita pilih baju celana, nanti akan masuk ke database-nya ya, ke database produk yaitu baju dan celana ya. Nah, kalau kita masukkan baju celana itu kan artinya dia ngambil berdasarkan nama ya, nama kategorinya. Kalau suatu saat nama kategori yang ada di tabel kategori ini kita rubah, maka otomatis yang di tabel data produk itu tidak akan berubah dianya ya. Dia tidak akan berubah karena dia mengubah data ya, kategori itu mengubah data berdasarkan ID kategorinya. Nah, makanya kalau kita masukkan dia ke tabel data produk, yang kita masukkan itu adalah ID kategorinya. Jadi kalau suatu saat di bagian kategori ya, ID kategori itu dirubah namanya, maka dia akan menyesuaikan dengan data produknya seperti itu. Jadi di sini yang kita tampilkan adalah buka PHP dulu, tutup PHP lagi. Ini sini kita bikin echo string kategori, yaitu nm underscore kategori. Kita simpan. Kita coba cek lagi ya, apakah benar ini namanya kategori di sini. nm kategori ya. Di sini udah benar string kategori maksudnya nm kategori. Sampai di sini kita sudah berhasil ya untuk membuat proses menampilkannya ya, codingannya ya. Sekarang kita akan cobakan apakah dia menampilkan berdasarkan tabel kategori. Kali ini kan masih yang lama ya, coba kita refresh dulu. Di sini kita coba buka. Nah, dia sesuai dengan tabel ya, data yang ada di tabel kategori. Ya.
Jadi kalau misalkan kita lihat ini data tabel kategori kita. Nah, jadi dia udah ngambil berdasarkan kategorinya di sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita buat prosesnya, input datanya, ya sekarang kita akan kita coba inputkan datanya. Oke, misalkan KD 002 misalkan. Jangan deh, KD 02 udah ada ya. KD 03. Oke, kategorinya adalah baju pria. Misalkan kaos pria misalkan di sini. Lalu di sini harga produknya misalkan 25.000. Stok produknya ada sekitar 156. Masukkan keterangannya kaos pria murah. Kita coba ganti produknya. Ini aja ya. Kita simpan data produk. Nah, yang masuk ke bagian kategori kita itu adalah 1. Nah, kenapa? Karena yang masuk itu adalah ID kategorinya. Ya, yang masuk itu adalah ID kategorinya. Nah, lalu sekarang bagaimana cara merubahnya? Ya, bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya cukup simpel, ya. Jadi kita harus dengan cara menyesuaikan dengan yang ada di tabel kategori. Nah, cara menyesuaikannya itu adalah dengan menggunakan proses join tabel. Artinya di sini kita akan mencocokkan ya tabel kategori, ya, data di tabel kategori dengan data yang ada di tabel produk kita dengan proses join tabel. Nah, jadi kita di sini ada sedikit perubahan untuk proses menampilkan data di sini ya, data di sini. Oke. Berarti yang kita cari adalah data produk, ya. Data produk. Oke, kita coba cari backend kita, ya. Di bagian backend kita data produk, ya, ini data produk kita, ya. Lalu di sini data produk ADD kita coba cari model produk kita. Nah, di data produk ini yang harus kita ganti. Ya, di sini ada proses sedikit yang harus kita ganti di sini. Nah, oke, coding untuk menggantinya, ya, itu tidak terlalu rumit ya. Jadi kita cukup membuat proses join tabel. Nah, join tabel itu bagaimana bentuknya? Ya, ini saya coba bikin seperti ini dulu ya. Saya kopikan dulu, copy. Saya buat tampil data 2 misalkan di sini. Ini proses untuk join tabel, ya. Tampil data 2 seperti ini. Oke. Nah, lalu kita bikin codingnya seperti ini. String this, ya, string this db select. Bintang. Ya. Kita hilang saja. Oke. String this. Masih db juga, db. Nah, artinya kalau di sini kan kita kalau string this db select artinya kita memilih seluruhnya, ya, kita memilih seluruh data. Nah, data dari mana? Yaitu string db from, ya, from. Nah, kita milih datanya berdasarkan apa? Ya, yang akan kita tampilkan itu kan adalah data produk ya, maka from-nya adalah tbl produk. Ya, jadi beda ya. Nah, walaupun nanti kita akan menjoinkan tabel kategori dan tabel produk, kita harus cari tabel utamanya apa, ya, tabel yang mau kita tampilkan itu apa, ya, yang di sini kan yang ingin kita tampilkan itu kan adalah tabel produk. Nah, berarti tabel kategorinya yang masuk ke tabel produk, maka yang from-nya itu adalah tabel produk, bukan tabel kategori. Baru di sini di bawahnya kita joinkan di sini. String this, ya, db. Nah, ya. Lalu kita bikin di sini join, ya, tbl, sorry, seperti ini, tbl underscore kategori, ya, kategori, koma, ya, tbl kategori titik
ID underscore kategori, ya kita di sini berdasarkan ID kategori ya, ID kategorinya. Nah, di sini ID kategori sama dengan tbl underscore produk titik kategorinya. Ya, jadi harus disama-samakan ya. Jadi jangan beda-bedakan. Kalau di sini ya di tabel kategori dia akan menampilkan berdasarkan ID kategori ya. Sedangkan di sini untuk tabel produknya ya, tabel produk bukan ID kategori namanya tapi adalah kategori. Walaupun datanya sama di sini ya, datanya sama di sini. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini kita kasih titik koma. Oke, lanjut. String query sama dengan string this db get koma lagi return string query result. Nah, jadi seperti itu dinya. Ya. Oke. Nah, lalu di sini di bagian ini untuk di backendnya kita coba cek data produk kita dulu. Ya, untuk di data produk ini ada sedikit kita perubahan. Ya, berarti di sini di slot model M produk ini benar, data produk tabel produk benar. This M produk itu di sini dia tampil data 2. Nah, tapi dia tidak pakai result. Sudah langsung saja dianya. Seperti ini. Oke, data produknya. Sekarang kita akan coba tampilkan ya, apakah yang satu yang tadi ya, satu di sini dia menyesuaikan dengan data kategori tadi atau enggak ya. Ya, kalau misalkan satu tadi di sini kalau untuk ID kategori 1 ya, itu nama datanya adalah baju pria ya, baju pria. Oke, kita coba di data produk lagi, klik data produk di sini. Kita coba refresh. Oke. Nah, berarti di sini harus kita rubah nih di bagian sininya. Karena di sini dia menampilkan ya, dia hanya tampil. Jadi dia menampilkan berdasarkan kategorinya saja tadi. Kalau yang dua data tadi kan dia nggak masuk data yang tadi kategorinya itu kan nggak ada ya, nggak ada, maka dia tidak akan tampil di sini. Maka kalau di sini untuk menampilkannya, bagaimana caranya? Ya, kita buka bagian view ya, bagian view yaitu data produk kita. Nah, ini data produk ya. Di sini kalau sebelumnya kan kita bikin kategori ya. Kategori di sini. Kategori kita bikin di sini adalah namanya nm underscore kategori. Ya, nm underscore kategori. Oke, kita coba refresh dulu. Muncul atau tidak nama kategorinya? Oke, di sini muncul ya, baju pria. Ya, baju pria di sini. Nah, sekarang kalau yang dua tadi di atas tadi bagaimana Pak? Ya, sebelumnya kan dia di sini bukan berdasarkan ID kategorinya ya. Oke, sekarang kita coba ubah. Ini baju pria ya. Oke, kita coba ubah di sini jadi satu di sini. Kalau ini yang wanita ya, celana wanita tadi berapa ya? Oke, coba data kategori. Ini untuk celana wanita, ID kategorinya 4 ya. Kita coba rubah jadi 4. Nah, jadi dia itu datanya itu berdasarkan kategori ya, ID kategorinya ya, jadi bukan nama. Jadi kalau suatu saat di bagian kategorinya ada nama kategorinya dirubah, dia akan menyesuaikan dengan secara otomatis. Berbeda kalau misalkan nama kategorinya yang kita masukkan ke sini nantinya. Kalau nama kategorinya yang kita masukkan ke sini nantinya, kalau suatu saat kategorinya dirubah, dia tidak akan berubah sama sekali di sini. Nah, tapi kalau misalkan ID kategori yang kita masukkan, dia akan berubah secara otomatis. Kenapa? Karena ID kategori di sini dia adalah primary key ya. Primary key adalah suatu data yang tidak bisa dirubah seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita balikin lagi kayak tadi ya, data produk tadi.
dia sudah menampilkan di sini baju pria, celana wanita di sini. Nah, jadi seperti itulah proses dari join tabel, ya, join tabel. Pak, bagaimana nanti kalau misalkan kita ingin menggabungkan beberapa banyak tabel data nantinya, ya, berapa banyak tabel data nanti? Oke, jadi tinggal nanti ngerubahnya yaitu adalah eh, di model kita tadi, gitu ya. Nah, kita akan tambahkan lagi tabelnya, itu. Jadi kalau misalkan tabel kategori, ya, kalau di sini kan tabel, kalau yang jadi tabel induknya kan adalah tabel produk, ya. Nah, lalu mau dijoinkan dengan apa? Yaitu dengan tabel kategori. Maka dibikin sini tabel kategori, koma, yaitu apa yang menjadi data penghubungnya, yaitu ID kategori di sini dan kategori yang ada di tabel produk, seperti itu, ya. Oke. Lalu kalau misalkan lagi, oke, kita coba cek di sini data produk. Rasanya tidak ada lagi ya yang bisa kita hubungkan lagi di sini. Oke, ya sepertinya tidak ada lagi yang bisa kita hubungkan di sini. Nah, tapi kalian boleh bereksperimen sendiri ya bagaimana menjoinkan tabel, ya, menjoinkan tabelnya. Oke, nanti kalau misalkan di materi selanjutnya kita udah masuk ke pembayaran, ya, pembayaran itu nanti bisa kita kembangkan lagi untuk join tabel nih, ya, proses join tabel ini. Oke. Nah, sekarang jadi proses join tabel kita sudah berhasil di sini ya. Nah, sekarang kita akan merubah sedikit untuk tampilan di bagian front end kita. Ya, karena kita sudah ada punya data kita, ya, data kita yang ada di back end. Sekarang kita akan merubah sedikit tampilan yang ada di bagian front end kita. Sekarang kita akan coba buka di bagian front end kita. Ini boleh di close saja ya, semuanya. Di bagian model bisa kita close semuanya. Back end. Kita akan mengotak-atik untuk bagian front end kita. Ya, ini tampilan dari front end kita. Di sini kita akan coba dulu, ya, kita akan coba dulu menampilkan data kita, ya, menampilkan data kategori kita di bagian sini, ya, di bagian ini. Sekarang kita coba cari yang namanya kategori, ya, kategori di sini. Nah, ini dia kategori, ya, kategori di sini, ya, kategori ini ya. Saya rasa ini bagian ini ya. Saya coba ganti kata-katanya kategori. Seperti ini, kategori. Lalu kita coba tampilkan apa dia berubah, menyesuaikan tidak ya. Berarti ini dia ya. Sekarang kita akan tampilkan data kita di sini, ya, data kita di bagian ini. Nah, berarti kita akan menampilkannya di bagian all ini ya, di bagian all ini. Sebentar, kita coba cek dulu. Oh, ini benar, salah ya. Sportswear-nya ini kita hilangkan berarti ini. Ya, kita akan coba cek dari sini dulu. Ya, kita cara menghapusnya ya. Ini cara menghapusnya. Coba lihat panel heading di bagian sportwear. Nah, sportwear ini kita tidak akan gunakan karena kita menyesuaikan dengan yang ada di tabel. Ini kita hilangkan saja. Ya, ini juga kita hilangkan saja. Ya, jadi menghapusnya berdasarkan div-nya ya. Jadi jangan sampai salah. Ini kita hapus lagi bagian mention ini. Ini juga, ini tergantung kreasi kalian seperti apa ya. Jadi boleh kalian berkreasi seperti apanya. Kalau saya seperti ini gitu. Kita tinggalkan sisain satu aja deh. Ya, kita sisain satu saja. Ini dia. Jadi kita sisain satu ini saja. Jadi di sini kita akan menampilkan data kategori kita. Jadi sama saja prosesnya tadi, kayak tadi ya, ketika kita manggil proses data kategori tadi gitu. Nah, caranya bagaimana? Silakan aja buka di bagian controller, kita buka front end kita, ya, di bagian front end kita tambahkan di sini di bagian indeksnya adalah untuk menampilkan data kategori. Kita coba buka back end kita copy saja ya. Ini mana tadi kategori kita tadi. Nah, ini dia di data produk ADD tadi ya.
copy saja. Lalu di bagian controller front end kita cari bagian index, ya. Di bagian indeksnya, sorry, bentar. Ya, benar. Di bagian front end kita, ini di bawah tuh kurung kurawalnya. Sorry. Kita paste di sini. Oke. Di slot M kategori dia ngambil dari tabel kategori. Oke, kita simpan, ya. Ini kita nggak perlu bikin model lagi ya, karena modelnya sudah ada, ya. Jadi nggak perlu bikin model lagi di sini. Ya, tinggal kita tampilkan saja. Nah, cara menampilkannya sama kayak tadi. Ini front end ya. Kita buka bagian backend kita yang tadi, awal tadi, data produk add. Ya, kita copy saja ya. Jadi main copy saja, nggak usah capek-capek ya. Copy. Ya, bagian indeks tadi kita coba cari bagian indeks tadi. Ya, kita pastikan dia di bagian atas panel ini tadi. Kita enter di sini. Paste. Ya, datanya kita paste. Lalu jangan lupa kita paste juga copy untuk tutupnya. Copy dulu. Lalu di bagian bawah div di sini kita enter. Kita paste lagi di sini. Oke. Nah, sekarang tabel kategori sudah ada. Di sini berarti kita akan tampilkan datanya di sini ya. Tampilkan datanya di sini. Tabel datanya kita tinggal copy saja ini ya, copy bagian kategorinya untuk menampilkan nama kategorinya di sini, copy. Lalu kita pastikan di sini. Paste. Kita simpan. Data produknya boleh kita close saja. Ya, oke. Sekarang kita akan jalankan. Apakah bisa muncul atau enggak ya? Oke, di sini front end index line 11. Oke. Front end index elemen 74 ya. Di front endnya 74 di sini. Oke. Di slot model M kategori. Line 11 berarti salahnya di sini nih. Front endnya sepertinya ini kalau dari codingannya tidak ada yang salah ya. Oke, di sini oh ya, di sini kita lupa menambahkan string datanya. String data. Oke, kita simpan. Sekarang kita jalankan. Oke, di sini sudah ada kategorinya, baju pria, baju wanita, celana pria, celana wanita. Ya. Nah, di sini udah ada kategori kita. Nih, untuk kategori ya. Ya, nanti brand boleh kalian tambahkan juga nanti ya. Ini tergantung kreasi kalian. Lalu kita tampilkan juga di sini data foto gambar dari kita ya. Foto dari produk kita di bagian sini ya. Oke, berarti kita cari indeks lagi. Brand ini saya biarkan saja. Mungkin kalian ingin berkreasi silahkan saja nanti kalau mau menambahkan data brand ya. Begitu juga dengan price range-nya. Fitur item di sini ada beberapa datanya ya. Oke, call 4. Oke, di sini saya coba cek dulu ya. Oke, di sini ada datanya. Sama itu easy follow. Oke. Sini ada 3 gambar data.
ini sepertinya harus kita kelompokkan satu-satu ya, sepertinya di sini. Ya, jadi karena dia menampilkan data satu per satu, ya, satu per satu dia di sini. Nah, sekarang kita akan coba pisahkan di sini. Ya, kita akan pisahkan di sini dulu. Itu bagian ini. Jadi dia satu kesatuan di sini ya. Satu di sini, ya, satu di sini. Nah, sebenarnya dia menampilkan khusus untuk satu ini, bagian ini saja. Ya, jadi yang lainnya seperti yang lain ini 1 2 3 4 ini 5 ini kita hilangkan saja ya. Ini bagian ini dan 5 ini ya, 1 2 3 4 5 ini kita hilangkan saja ya. Kita cobakan. Ini berarti kita coba cari tutupnya ya. Bukanya, tutupnya kita hilangkan. Kita hapus. Ini kita hapus berarti 1 ya. Ini satu lagi berarti di sini 2. Oke, ini lagi 3. Ini 4 dan terakhir ini ya 5. Pas ya. Oke. Nah, sekarang kita akan tampilkan data kita di sini ya. Kita menampilkan data kita di sini. Oke, kita kembali lagi ke bagian front end. Seperti biasa, berarti kita harus menampilkan data gambar produk kita di sini. Oke, silakan buka lagi backendnya. Kita coba lihat data produk. Ini data produk kita tadi, ya. Boleh kita ambil, copy saja ini, copy. Lalu di bagian front endnya kita tambahkan ini. Pastikan di bawah sini. Ini sering-sering hilang seperti ini ya. Slot model, produk, tabel produk di sini oke benar. Ya. Nah, sekarang baru kita tampilkan data produk kita di sini. Oke, kita coba buka di bagian backend kita, lalu data produk kita di view backend ya. Di view backend data produk. Nah, ini kita coba ngambil ini aja nih, ya. Kita coba ngambil ini. Oke, kita copy nih. Buka PHP sampai tutup PHP-nya, copy. Di bagian indeks kita cari lagi tadi. Ya, kita bikinnya tadi di bagian mana ya? Di bagian sini ya. Mana dia tadi? Oh, ini dia. Ini dari sini. Oke, bentar. Imprint benar. Oke, dari sini tadi ya. Dari sini. Oke, dari sini ya. Dari sini buka ini. Dari buka ini sampai tutup ini. Ya, berarti kita menampilkannya dari atas ini. For each-nya dari atas ini. Oke, kita paste for each-nya. Ini untuk nomor dihilangkan saja karena tidak pakai ya. Kita oke, ini dari sini, ini tutupnya. Oke. Nah, ini untuk tabel produknya. Oke, ini untuk pembukaannya. Lalu kita copy untuk bagian tutup kita. Nah, ini tutup kita, tutup dari for each kita, copy. Lalu kita pastikan di tutup div yang paling bawah. Oke, berarti di sini kita enter, kita pastikan. Oke, kita simpan dulu. Nah, selanjutnya pertama ada bagian gambar, ya, bagian gambar. Nah, bagian gambar ini dia image src ini. Kita kopikan dari sini saja, ya. Kita coba cari image src kita tadi kemarin itu. Nah, ini dia ya, img ini. Ya, dari sini sampai di sini kita copy, ya, dari img bukanya sampai tutupnya kita copy. Lalu kita pastikan di bagian indeks kita, ya, img ini, ya, sampai tutupnya di sini kita pastikan. Oke, kita simpan. Oke, lalu kita coba tampilkan dulu ya, biar tahu ini tampil atau enggak gitu ya. Kita coba refresh dulu, biar kita tahu error atau enggak nih datanya. Oh, tidak ya. Jadi tampil ya. Nah, ini data kita yang ada di database ya. Ini data kita yang ada di database. Ya, hanya saja karena ukuran gambarnya sedikit berbeda, jadi dia sedikit compang-camping nih, ya. Jadi kalau misalkan ingin menampilkan tampilan yang bagus, otomatis gambarnya perlu diperbaiki di sini seperti itu gitu ya. Oke.
Nah, jadi untuk kategori kita sudah bisa menampilkan, untuk gambar juga sudah bisa menampilkan di sini ya, untuk data produk. Ini tinggal kita copy paste aja lagi nih, ya. Oke, pertama harganya dulu. Tadi dia minta harga di sini. Copy. Lalu di bagian indeksnya, ini bagian harga tadi ya. Kita pastikan, ya. Lalu ini nama dari produk tadi ya, nama dari produk tadi. Nah, ini kita copy saja ya. Copy. Kita paste. Nah, ini untuk harga produk, nama produk, add to chart ya. Ini boleh diganti jadi masuk keranjang, boleh terserah. Ini kita tampilkan lagi di sini untuk harganya. Ini untuk di bagian animasinya tadi ini. Paste lagi. Ini untuk nama produk tadi, copy lagi, paste lagi di sini. Oke. Add to wishlist, add to compare. Oke, itu nggak apa-apa. Nah, kita refresh. Oke, jadi di sini sudah muncul harganya berapa ya? Harganya di sini berapa? Ya, jadi kalau misalkan kita ingin melakukan proses pembelian, add to chart, ya di sini harganya sudah ada di sini. Ya. Oke. Jadi untuk proses menampilkan data di front end kita sudah bisa ya. Jadi ini sedikit untuk di proses front end kita. Jadi sebenarnya materi pokok kita hari ini adalah itu join tabel ya, bagaimana menggabungkan tabel. Jadi sedikit saya masukkan ke sini untuk proses di front end kita. Karena untuk minggu depan kita akan sudah mulai fokus ke bagian front end kita lagi. Ya, jadi kalau misalkan di bagian back end boleh kalian tambahkan apa yang ingin ditambahkan. Contohnya di bagian brand ya, ada promo. Nanti bisa jadi kalian tambahkan di sini menu promo ya, promo A, B, C dan segala macamnya gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau ini data kita di database kita sudah bisa tampilkan ya. Jadi kalau misalkan kalian di back end kalian menambahkan data, otomatis di sini juga akan menambahkan data dia otomatis. Oke, saya akan coba tambahkan dulu satu ya, biar kita senang semuanya. Ya, kita coba login lagi. Oke, kita masuk ke backend kita. Oke, sorry, ini sepertinya keyboardnya ada bermasalah ini. Saya coba file dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sepertinya keyboard saya bermasalah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, copy. Lalu kita pastikan di sini. Paste. Sign. Data produk, kita tambahkan data produk kita. Oke, di sini saya tambahkan data. Kode produknya adalah KD 004. Sini saya pilih yaitu baju wanita, kaos wanita. Harganya 45.000. Stoknya ada sekitar 35. Keterangannya kaos wanita murah. Oke, lalu kita pilih gambarnya. Ini saja. Simpan datanya. Oke, datanya sudah masuk di sini berdasarkan dengan kategorinya tadi ya. Yang kita pilih ya. Padahal tadi di tabel produknya sebenarnya dia berdasarkan kategorinya, yaitu 1, 2, 3, 4 gitu ya tadi ya. Oke, berarti di sini ada tabel 4 data produk kita. Kita coba logout. Kita coba lihat di front end kita update nggak sih dianya ya gitu ya. Oke. Nah, di sini update datanya. Ya, di sini sudah ada datanya seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di sini ya. Silahkan dicobakan untuk proses join tabelnya ya. Jadi join tabel untuk proses join tabel tadi dia seperti yang tadi saya sudah lihatkan ya di bagian data produk tadi.
seperti ini bentuk join tabelnya, dan ini akan kita kembangkan lagi ya, prosesnya akan kita kembangkan lagi ya, sebaik mungkin. Kalau di sini kan kita masih menjoinkan dengan satu tabel. Mungkin di pertemuan selanjutnya ya, nanti di proses pembayaran itu bisa kita menggunakan beberapa tabel yang akan kita joinkan ya. Jadi untuk proses join tabel ini kita akan berjalan sesuai dengan aplikasi kita nantinya. Nah, untuk minggu depan kita akan fokus ke bagian front end lagi ya, menampilkan bagian front end, bagaimana si pembeli dapat si customer dapat membeli produknya nanti dan masuk ke dalam keranjang seperti itu. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih. Silakan nanti ini dicobakan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.